Saya tahu itu dosa, dan saya juga tahu kamu sudah beristri. Tapi ini sudah terjadi. Sekarang, kamu harus bertanggung jawab. Dan kalau perlu, kamu ceraikan Anggun. Maafin saya, Anggun. Justru Anggun yang meminta maaf, Mas. Anggun selama ini belum bisa berbakti sebagai istri Mas Aldo. Makanya Mas Aldo sering pulang malam dan gak betah di rumah. Maafin Anggun ya, Mas. Gue gak ada maksud untuk nuduh lo. Tapi yang gue lihat bukan hal yang biasa terjadi di kantor. Walaupun gue tahu lo bosnya Tisa. Kamu menjebak saya ya? Hah? Jangan! Hei, jangan lagi! Ini semua gara-gara lo. Bapak lo yang gila itu hampir membunuh bapak gue. Sofi! Jangan, Sofi! Biarin, Ma. Biarin Anggun pergi. Keluar kamu, keluar! Papa! Masuk! Papa nggak berhak mengusir istri Aldo, Pak. Kenapa? Ini rumah Papa. Setelah apa yang dilakukan oleh bapaknya, istri kamu sudah tidak pantas lagi untuk tinggal di sini. Bertobat? Hah? Jadi kamu ingin saya dipenjara dan membusuk di sana? Lebih baik saya bunuh Danubroto. Kalau perlu anak-anaknya. Pak, keluarga Danubroto itu sudah menjadi keluarga Anggun. Kalau perlu Anggun juga saya bunuh. Kenapa, Bu, Bapak tega mau ngebunuh Anggun, anaknya sendiri? Dan Anggun takut Bapak sampai nyakitin Mas Aldo, Bu. Anggun, hidup kamu sudah begitu banyak kesulitan. Sampai-sampai ibu gak bisa membayangkan bagaimana kamu begitu kuat dan tabah menerima semua itu. Ibu yang dari kecil membuat Anggun percaya bahwa Allah akan melindungi kita dalam setiap kesulitan, Bu. Ibu. Gue tahu lo masih ragu, Do. Tapi lebih baik lo temuin Anggun. Lo bicara dari hati ke hati. Sebelum lo benar-benar nyesal. Lebih cepat, lebih baik. Yuk. Mau kemana kamu? Aldo sama Abi mau menyusul Anggun, Om. Oh, kamu berani menentang Om ya? Anak rampok itu sudah Om usir. Dan Aldo sendiri sudah tidak peduli sama istrinya. Pak, apapun yang terjadi, Aldo akan tetap susul Anggun, Pak. Aldo mau bicara sama Anggun. Pak, Mama yang suruh Aldo untuk menyusul Anggun, bukan Abi. Aldo, kamu pasti akan menyesal kalau kamu masih berniat untuk membawa anak rampok itu ke sini. Dia tidak pantas untuk menjadi istri kamu, Aldo. Hai, Bi. Aldo! Relax dong tangannya dan Iya, iya, buru. Aduh, bentar tuh, bentar. Iya, iya. Ada telepon nih, siapa lagi yang nelpon? Waduh, Tuan Danu lagi. Iya, Tuan. Sugi, saya sudah usir gadis kampung itu dari rumah saya. Sekarang ini pasti dia sudah kembali ke kampungnya. Tapi Aldo malah menyusul gadis pujaan kamu itu. Berarti saya harus mendapatkan Anggun sebelum Aldo datang, Tuan. Ya, tapi jangan kamu terlalu kasar sama dia ya. Usahakan lembut dan bikin dia simpatik dan jatuh cinta sama kamu. Biar toh, ini kesempatan emas buat kamu untuk mendapatkan gadis kampung itu dan membikin Aldo cemburu dan patah hati. Beres, Tuan. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya akan mendapatkan Anggun, Tuan. Dan dia nggak mungkin lagi kembali ke kota. Ya, pokoknya saya tidak mau melihat muka gadis kampung itu lagi.
Saya ingin Aldo secepatnya berpisah dan bercerai dari anak bandit itu. Tuan Danu jangan khawatir. Biar saya yang ngatur. Ya. Ya. Apa katanya, Pak? Kita jemput permaisuri saya. Iya. Bu Dewi! Bu Dewi! Bu Dewi! Buka pintu dong, Bang Suki datang nih. Anggun, kamu lebih baik lari sekarang, cepat. Bu Dewi! Buka dong. Bu Dewi. Kata Tuan Danu Broto, Anggun meninggalkan rumah. Pasti dia datang ke sini, ya kan? Enggak, Anggun nggak kesini. Bu Dewi, Ibu jangan sembunyikan Anggun dari saya dong. Benar, Anggun nggak ada di sini, nggak datang ke sini. Bos, kita periksa aja, Bos. Bu Dewi nggak usah takut. Saya nggak mungkin nyakitin Anggun. Kata Tuan Danu, si Aldo itu mau menceraikan Anggun. Astagfirullahaladzim. Nah, daripada Anggun menjadi janda kembang, lebih baik kawin sama Bang Sugi. Betul, saya nggak tahu sama sekali tentang keluarga Anggun. Bener. Dan saya nggak tahu kalau Aldo itu mau menceraikan Anggun dan mengusir Anggun dari rumahnya. Bener, saya nggak tahu. Bu Dewi kan orang alim. Masa bohong terus sama saya? Bu Dewi, saya ini kan orang baik, orang jujur. Bos. Periksa semua. Oke, Bos. Kerja. Ada, Bos, di kamar, Bos. Nggak ada, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggun, Teteh. Teteh apa kabar? Baik, Anggun. Yono apa kabarnya, Teh? Alhamdulillah, Yono sekarang sudah bisa pulang. Semuanya Bang Sugi yang membiayainya. Bang Sugi. Iya, Tapi Teh, Bang Sugi. Teteh juga bingung. Tapi Bang Sugi katanya sudah sadar. Malah Bang Sugi mau merayakan ulang tahun Yono, Anggun. Yono ulang tahun, Teh. Iya. Ines. Hai, pasti kamu sekarang betah dan kerasan tinggal di rumah karena si kampung itu udah gak ada. Untuk apa pagi-pagi sudah sampai sini? Saya kasih tahu sama kamu ya. Sebaiknya kamu tidak usah ikut campur urusan rumah tangga saya. Aldo ada? Pergi nyusul istrinya. Mah, pokoknya Sofia nggak mau gadis kampung itu balik lagi ke rumah ini. Bapaknya dia bukan cuma udah nyeri harta kita, Mah, tapi juga udah mukulin papa. Sofi, kamu nggak usah ikut campur. Sekarang kamu berangkat sekolah. Tugas kamu adalah belajar, ngerti? Oh, ternyata selama ini Situ hanya pura-pura menjodohkan Tisa dan Aldo. Saya cuma ingin anak saya bahagia. Saya juga ingin anak saya bahagia. Saya tidak terima anak saya sudah dilecehkan dan sudah dinodai oleh anakmu. Jangan sembarangan ngomong kamu ya. Gak mungkin anak saya melakukan itu semua. Anak saya udah beristri. Tahu? Sebagai laki-laki normal, jelas Aldo lebih tertarik sama anak saya karena dia lebih cantik dan lebih menarik daripada si kampungan itu. Saya ingatin sekali lagi sama kamu ya. Jangan coba-coba fitnah anak saya. Ada apa ini? Siapa yang menfitnah? Iya, Pak Danu memang menugaskan Tisa pergi keluar kota untuk beberapa hari. Tetapi sebelum pergi, Tisa bercerita dan menangis pada saya bahwa dia telah dinodai Aldo. Suatu malam Aldo datang pada Tisa dalam keadaan mabuk dan memaksa Tisa melakukan hubungan suami istri. Bohong! Pasti ini jebakan, ini adalah rekayasa. Sebagai wanita, Tisa wajar memberikan itu semua karena Tisa mencintai dan percaya sama Aldo. Tapi Aldo tidak bertanggung jawab. Sebagai laki-laki, Aldo harus bertanggung jawab. Dia harus menikahi Tisa. Apalagi sekarang, Aldo sudah pisah dengan istrinya. Papa, pokoknya saya nggak bisa terima ini semua. Saya yakin ini adalah persekongkolan di antara kalian. Cengene, saya janji. Begitu Tisa pulang, saya akan membereskan semuanya. Saya akan bicara sama Aldo untuk segera menceraikan istrinya. Mas, semakin cepat Tisa menikah dengan Aldo, semakin baik. Ya.
Kenapa tiba-tiba gue jadi ragu ya? Bi, kalau Anggun benar-benar cinta, setia sama gue, dia nggak mungkin pergi begitu aja, Bi. Anggun itu tertekan, Dok. Karena dia diusir secara kasar sama bokap lo. Sebagai perempuan wajar kalau dia takut dan memilih pergi. Tapi yang jadi pertanyaan gue, kenapa dia tetap kekeh mau pergi ke kampung? Gue tahu di sana emang ada ibunya, Bi. Tapi kan di kampung itu juga ada Sugiarto. Dan lo sendiri kan tahu Sugiarto ke Anggun gimana, Bi. Wajar. Lo dihantuin sama perasaan ketakutan seperti itu. Tapi sebagai suami, lo harus buktikan sendiri. Apa benar Anggun itu berniat melecehkan harga diri lo apa enggak? Bener-bener rese si Anggun. Sebenarnya dia pulang apa enggak sih? Lu sih pada blon. Yono. Anggun kan deket sama Yono. Bang, kemungkinan besar Anggun sekarang mau ngunjungi Yono di puskesmas, Bang. Bener juga lo, Tapi Bang, di depan Yono dan ibunya yang lagi prihatin, Abang harus bisa mengambil simpati Anggun. Bikin Anggun tersentuh, percaya sama Abang. Bang, kalau cewek udah percaya sama Abang, ya mau dijak kemana sih? Ke bulan purnama? Mau diajak ke puncak asmara? Kemon aja, yang penting sama-sama enak. Sok tahu lo, sok ngajarin gue lagi. Kayak Tuan Danu Broto aja lo. Ya. Sini. Kurang ajar. Seharusnya dari dulu Pak Hasan udah saya mampusin. Iya, Bos. Iya, Bos. Kalau gue udah dendam, kemana juga gue kejar lo. Ngancem dia. Pak Hasan, sekarang juga Pak Hasan saya akan mampusin. Iya, Bos. Iya, Bos. Sekarang pilih. Hah? Mau pala duluan, muka duluan, atau mana? Jangan, Sugi! Jangan! Gara-gara Ibu Dewi, buronan saya jadi lepas. Seburuk apapun Pak Hasan, dia tetap suami saya. Sehingga adanya kamu perlakukan dia seperti binatang. Dengar aja, Ibu Dewi. Pak Hasan itu memang buronan. Kalau saya bilang binatang itu terserah saya. Apa Ibu Dewi mau gantiin Pak Hasan jadi buronan? Hah? Sana pergi. Lagian ngapain sih Isra Mi'raj pakai dirayain segala? Libur-liburin sekalian. Ngumpulin orang cuman buat dengerin ceramah. Emang basi banget. Lagian tanggal merahnya juga udah lewat. Udah ikut aja, siapa tahu ntar di sana ada cowok keren. Terus dia nyangka kita cewek alim. Cowok-cowok keren di sekolah ini. Gila. Udah, kita coba aja masuk dulu. Kalau misalnya kita boring, kita cabut deh ke mall. Boleh. Untuk menambah bekal iman kita dan untuk menghayati perjalanan spiritual Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita peringati Isra Mi'raj yang mestinya jatuh pada tanggal 27 bulan Rajab, tetapi maknanya masih sangat relevan untuk diperingati, terutama untuk bulan Ramadan, yang insya Allah seminggu lagi kita akan menghadapinya. Untuk menyegarkan rohani, mari kita dengarkan salah satu dari teman kita untuk memberikan nasihat dan ceramah yang sudah memiliki ilmu agama yang cukup banyak. Laras, silahkan. Apa? Rasof, dia ngasih ceramah. Nggak salah. Mungkin karena dia udah ngajar di madrasah, jadi dia dipercaya buat ceramah di sini. Gila, gak mungkin lah gue denger ceramah babu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jamaah pengajian Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan adanya momen Isra Mi'raj ini, mari kita sama-sama memperbaiki akhlak kita dan kita harus segera merubah semua perbuatan kita. Lo gak usah so nasehatin kita deh. Emangnya gue gak tahu lo siapa, hah? Teman-teman,
Perempuan yang so alim ini adalah pembantu gue di rumah. Dan gue tahu dia siapa. Setiap hari dia jalan berdua sama Abimanyu pacaran. Apa pantas perempuan berjilbab jalan kesana kemari berduaan? Hei Laras, sebelum lo ngebenahin diri lo nggak usah sok nasehatin kita. Sofia, jangan bikin masalah di sini. Nggak, Pak. Saya nggak mau dinasehatin sama babu di rumah saya. Dia aja belum bener mau sok nasehatin kita. Kenapa, Pak? Kekurangan dana buat cari penceramah yang baik. Kalau perlu, saya kasih uang deh. Asal jangan dia yang ceramah. Teman-teman, emang kalian mau diceramahin sama babu kayak dia? Sofia, kamu jangan keterlaluan. Laras! Bu, Laras kan udah bilang dari awal. Laras gak mau. Laras gak pantas nasehatin teman-teman. Laras kan cuma pembantu. Laras, tapi kami mempercayai kamu. Di mata kami, kamu adalah anak murid yang mempunyai anak yang baik. Dan itu perlu diteladani. Tapi, apa betul yang dibilang Sofia? Bu, saya dan Mas Abimanyu emang kenal. Dia yang membimbing saya agar saya bisa mengajar di madrasah. Mana ada maling aku? Bu, dia itu pakai jilbab cuma buat nutupin kedok, biar disangka alim. Makanya teman-teman satu sekolah pada ketipu semua. Sofia, cara kamu menyakitkan Laras. Maaf, Bu. Saya cuma mau bilang sama dia, sepulang dari sekolah dia harus kembali kerja di rumah saya. Nyuci, ngepel, nyetrika. Betul. Laras, kamu yang sabar ya. Buat Yono. Dan hari ini juga kita melakukan selamatan untuk Yono karena selamat dari musibah hanyut di sungai. Ya, kebetulan Bang Sugi adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Yono. Untuk itu, ayo adik-adik kita semua kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Bukannya Ibu mau curiga, tapi nggak mungkin Sugi begitu cepat berubah. Ibu takut dia punya niat nggak baik sama kamu. Iya, Bu. Anggun akan tetap hati-hati. Anggun juga di sini hanya untuk Yono. Ya sudah, Ibu pulang dulu. Ibu takut tiba-tiba bapakmu pulang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bu.
pusing, Teh. Mungkin karena sudah keenakan jadi orang kaya, dia jadi capek, kepanasan. Kalau begitu, Anggun istirahat dulu. Ayo. Begini aja Teh, biar saya antar ke rumah ibunya, biar dia bisa istirahat dengan tenang. Permisi ya Teh. Permisi ya Teh. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.